Halo teman-teman semua, jumpa lagi di Room Movie. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film action berjudul Nobody yang rilis pada tahun 2021. Film ini dibintangi oleh Bob Odenkirk, Connie Nielsen, dan Christopher Lloyd. Seperti apa keseruan ceritanya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal scene, film ini memperlihatkan seorang pria bernama Hutch Mansell yang bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan kecil milik mertuanya. Sedangkan istrinya yang bernama Becca adalah seorang manajer di sebuah perusahaan terkenal. Di mata keluarganya, Hutch selalu dipandang sebelah mata, terutama anak laki-laki Hutch yang bernama Blake. Blake menganggap ayahnya sebagai seseorang yang tidak memiliki wibawa dan tujuan hidup. Suatu malam, rumah mereka dibobol oleh dua orang perampok amatir dengan membawa pistol. Menyadari rumah mereka dimasuki oleh perampok, Hutch mencoba melakukan perlawanan dengan menggunakan sebuah tongkat golf. Namun hal itu sia-sia. Karena ditodong pistol, Hutch pun membiarkan dua perampok itu untuk mengambil apapun yang mereka inginkan. Saat perampok itu menjarah barang-barang yang mereka mau, Hutch sempat melihat tato yang ada di pergelangan tangan mereka. Tak lama kemudian, anak Hutch yang bernama Blake pun terbangun dan langsung menyerang satu perampok laki-laki. Sementara Hutch yang berada tepat di depan perampok wanita mencoba menyerang si perampok wanita. Namun hal itu tak jadi ia lakukan. Bahkan, Hutch juga menyuruh anaknya Blake untuk berhenti menyerang dan membiarkan mereka pergi. Alhasil, Blake mendapatkan bogem mentah di salah satu matanya. Akibat kejadian itu, Blake semakin kecewa dengan ayahnya karena membiarkan dua perampok itu lolos. Tak lama kemudian, polisi pun datang. Salah satu polisi mengatakan kalau yang dilakukan Hutch sudah benar. Berbeda dengan rekannya, salah satu polisi lain justru meremehkan Hutch karena Hutch tidak melakukan perlawanan ketika keluarganya berada dalam ancaman. Setelah kejadian itu, Hutch sering diremehkan oleh keluarganya sendiri, oleh anaknya, adik iparnya, termasuk tetangganya yang menganggap Hutch sebagai seorang pengecut. Kemudian, di suatu hari, Hutch menceritakan apa yang dialaminya kepada adiknya Harry melalui saluran radio. Hutch menceritakan kenapa ia membiarkan dua perampok itu melarikan diri. Ternyata Hutch membiarkan dua perampok itu kabur karena ia mengetahui kalau dua perampok itu adalah amatiran. Hutch bahkan tahu jenis pistol yang digunakan, juga tahu kalau pistol dua perampok itu sama sekali tidak memiliki peluru. Dari sini, kita tahu bahwa Hutch mengetahui kalau mereka adalah amatiran. Mendengar cerita Hutch, temannya memaklumi kenapa ia membiarkan perampok itu melarikan diri. Sepulang kerja, Hutch mengunjungi ayahnya. Dalam perbincangan antara keduanya, ayah Hutch mengingatkan Hutch mengenai masa lalunya dan siapa mereka yang dulu. Ayahnya mengisyaratkan kepada Hutch agar kembali menjadi sosok yang dulu dan jangan menjadi pengecut. Setibanya di rumah, Hutch baru mengetahui kalau kalung kucing milik anak perempuannya juga ikut dibawa oleh dua perampok itu. Mendengar keluhan putrinya itu, seketika jiwa asasin Hutch pun bangkit. Dia sangat kesal jika barang milik anaknya diambil oleh orang lain. Hutch memutuskan untuk pergi ke rumah ayahnya untuk mengambil pistol dan lencana FBI milik ayahnya. Sambil bersiap-siap, Hutch pun menyampaikan ke ayahnya kalau ia akan melakukan sesuatu. Lalu dengan santuinya, ayahnya pun berkata, Then you best go do it. Setelah itu, Hutch pun pergi. Melalui petunjuk tato di pergelangan tangan si perampok, Hutch pun mendatangi semua tempat pembuatan tato yang ada di kota itu. Setelah cukup lama mencari, ia akhirnya menemukan tempatnya. Dengan menggunakan lencana FBI milik ayahnya, Hutch pun meminta informasi alamat perampok dengan tato burung di pergelangan tangannya.
Bukannya memberikan informasi, si pemilik tempat yang tidak percaya kalau Hutch adalah FBI malah berniat mengeroyok Hutch bersama orang-orang yang ada di tempat itu. Saat Hutch mencoba menyogok dengan sejumlah uang, salah satu dari mereka melihat tato kartu di pergelangan tangan Hutch. Entah kenapa, orang itu terlihat ketakutan dan langsung menuju keluar sambil mengucapkan, Thank you for your service. Melihat kejadian itu, si pemilik toko dan seisi ruangan menjadi segan kepada Hutch dan langsung memberikan informasi yang Hutch cari. Setelah alamat si perampok ditemukan, tanpa menunggu lama, Hutch pun mendatangi rumah perampok dan langsung menyerang si perampok laki-laki. Dengan penuh emosi, Hutch meminta kembali gelang kucing anaknya yang mereka ambil. Dalam kondisi yang terluka, si pria mengatakan kalau ia tidak tahu menahu mengenai kalung kucing milik anak Hutch. Saat sedang mengancam kedua perampok itu, Hutch tiba-tiba mendengar suara dari salah satu ruangan. Ia pun mendatangi ruangan itu dan ia menemukan bayi dari pasangan perampok itu. Ternyata pasangan perampok itu merampok demi biaya anaknya yang sedang sakit. Tak tega melihat hal itu, Hutch pun langsung meninggalkan rumah itu. Saat di perjalanan pulang, Hutch yang duduk terdiam di dalam bus terlihat sedang menahan emosinya. Tak lama kemudian, segerombolan gangster yang dalam keadaan mabuk memasuki bus tersebut dan mencoba melecehkan seorang wanita di dalam bus itu. Dalam keadaan yang frustasi, Hutch pun memutuskan menolong wanita itu. Momen itu juga dimanfaatkan Hutch untuk melampiaskan kekesalannya dengan melawan orang-orang itu menggunakan tangan kosong. Melihat Hutch yang sudah tua, preman-preman itu meremehkannya dan tak lama kemudian mereka pun babak belur dihajar Hutch seorang diri. Lalu dengan santuinya Hutch meninggalkan bus itu. Sesampainya di rumah, istri Hutch terheran-heran melihat Hutch dengan beberapa luka. Di tempat lain, di sebuah klub malam, terlihat seorang mafia Rusia bernama Yulian sedang asik menari bersama penyanyi yang ada di klub malam itu. Melihat hal itu, salah seorang investor bisnis gelapnya mengatakan kalau hal itu kurang pantas dilakukan oleh Yulian. Karena kesal, Yulian melampiaskan kekesalannya pada salah satu orang yang ada di sana dengan membunuh orang itu tepat di hadapan investornya. Sesaat kemudian, Yulian mendapatkan kabar kalau adik Yulian babak belur karena dihajar oleh seseorang. Ternyata, salah satu preman yang dihajar Hutch adalah adik Yulian. Melihat adiknya sekarat, Yulian menjadi sangat emosi dan berniat membunuh Hutch. Yang sialnya, kartu nama Hutch ada pada salah satu pemuda yang dihajarnya itu. Keesokan harinya, Hutch mendapatkan telepon dari adiknya Harry. Harry memberitahukan kalau nyawa Hutch dalam bahaya karena kini ia dikejar oleh seorang mafia Rusia bernama Yulian yang adiknya ia hajar kemarin. Setelah itu, Harry mengarahkan Hutch untuk menemui The Barber yang merupakan salah seorang mafia kenalannya. Di sana, The Barber menyampaikan siapa sebenarnya Yulian. Yulian adalah seorang mafia Rusia yang sosiopat. Ia bekerja menyelundupkan lukisan-lukisan dengan harga super mahal. Ia juga bekerja sebagai pengelola dana organisasi mafia Rusia yang diberi nama OPSAK. Di waktu yang sama, di tempat lain, Yulian memerintahkan anak buahnya untuk mencari data mengenai Hutch. Alangkah terkejutnya anak buah Yulian itu setelah mengetahui data-data mengenai Hutch. Bahkan, saking takutnya, setelah memberikan data kepada Yulian, wanita itu langsung resign. Kembali ke rumah Hutch, di saat sedang makan malam, rumah Hutch diserang oleh anak buah suruhan Yulian. Mengetahui rumahnya diserang, Hutch langsung mengamankan istri dan anaknya ke ruang bawah tanah. Lalu pergelutan pun dimulai.
Saat anak buah Julian sudah hampir habis, tiba-tiba Hutch disetrum dan dibawa oleh 3 anak buah Julian. Saking pronya, Hutch berhasil membunuh 3 orang itu. Setelah kejadian itu, Hutch langsung menelpon ayahnya dan memberitahukan agar ayahnya hati-hati. Selanjutnya, Hutch mengirim anak dan istrinya ke tempat yang aman. Scene berlanjut di mana Hutch menceritakan masa lalunya di depan anak buah Julian yang sedang sekarat dan yang telah mati. Ia menceritakan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran yang targetnya adalah mafia-mafia kelas kakap. Dan ia juga menceritakan bagaimana ia pensiun setelah melihat mantan targetnya yang hidup bahagia setelah ia beri kesempatan kedua. Dari situlah ia cemburu dengan kebahagiaan itu dan memutuskan pensiun demi menjalani hidup yang sama. Di tempat lain, terlihat anak buah Julian juga datang ke rumah ayah Hutch. Bukannya membunuh ayah Hutch, malah anak buah Julian lah yang dibantai dengan santuinya oleh ayah Hutch. Scene berlanjut memperlihatkan Hutch yang sedang membeli kantor mertuanya. Selanjutnya, Hutch menyiapkan peralatan untuk menyerang markas Julian. Setelah itu, Hutch dengan santunya langsung menyerang markas Julian dengan membabi buta. Setelah semua anak buah Julian habis, Hutch lalu membakar semua uang milik Obsak yang dikelola oleh Julian. Kemudian, dengan beraninya, Hutch mendatangi Julian yang sedang berada di klub malamnya. Julian sedikit kagum dengan Hutch yang ia pikir datang dengan tangan kosong. Namun ternyata Hutch telah membawa sebuah bom yang apabila ia diserang, ia akan meledakkan bom tersebut. Setelah itu, Hutch pun memberitahu Julian kalau ia sudah membakar semua uang miliknya sebagai pelajaran karena telah menyerang rumahnya. Lalu, Hutch menyarankan Julian agar kabur dan melakukan operasi plastik karena Obsak pasti akan mencarinya atas insiden ini. Dan dengan santuinya, Hutch pun keluar dari ruangan itu. Saat Hutch menaiki mobilnya, Julian dan anak buahnya langsung mengejar Hutch dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Hutch yang memang sudah menyiapkan rencana sengaja mengarahkan Julian ke kantor mertuanya yang sudah ia beli dan ia modifikasi sebagai alat dan bom untuk melakukan perlawanan. Ternyata di sana juga sudah ada ayah dan adiknya yaitu Harry. Terlihat kalau ayah dari Hutch sangat merindukan momen-momen seperti ini. Dari sinilah terungkap kalau keluarga Hutch adalah assassin yang sangat mengerikan dengan skill membunuh tingkat dewa. Saat semua anak buah Julian habis dan tersisa Lian sendiri, posisi Hutch juga berada dalam kondisi terdesak di mana semua amunisinya telah habis. Di saat itu, Hutch memiliki ide gila untuk membunuh Julian dengan tameng yang di depannya ada bom. Di ending film, terlihat Hutch dan istrinya sedang mencari rumah baru. Saat tengah melihat-lihat, tiba-tiba Hutch mendapatkan telepon yang menandakan misi baru. Di sini terlihat kalau istrinya telah menyetujui profesi Hutch dan film pun berakhir. Itulah tadi ringkasan cerita film Nobody. Semoga teman-teman semua terhibur. Akhir kata kami ucapkan, see you next time.